Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HGBF Wing Gundam Zero Hono. Seperti biasa, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk hasil rakitnya sendiri, menurut saya ini kokoh ya. Tidak ada yang loose ketika saya goyangkan seperti ini. Proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cukup cepat juga. Waktu yang saya butuhkan untuk merakitnya sekitar 3-4 jam saja. Itu termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Di sini desainnya sendiri ini menurut saya keren banget ya, menggunakan base dari Wing Gundam Zero. Namun warnanya sendiri ini berubah total ya. Di sini warnanya dominan warna merah dan putih dengan sedikit aksen hijau dan orange clear. Untuk tingkat akurasi warnanya sendiri menurut saya ini sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil stiker sebanyak ini. Di sini yang saya pasang seperti biasa hanya bagian mata saja. Sedangkan untuk warna hijau ini seharusnya di bagian kepala, terus bagian dada ini, terus nggak tahu di mana lagi. Ya, nggak tahu di mana lagi. Terus yang warna kuning ini di bagian rival seharusnya. Dan nomor 9 yang silver ini harusnya di bagian dalam bulatan dada ini ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, warnanya ini sudah bagus ya. Jadi tanpa dipasang foil stiker pun ini sudah bagus banget. Untuk kekurangannya tentu saja ada ya, yaitu nakmak dan simline. Untuk nakmak ada di bagian kaki ini ya. Parts berwarna merah ini ada bekas potongannya. Di sini juga ada. Tentu saja di sini juga ada. Kemudian di bagian senjata ini. Dan di bagian parts berwarna oranye di bagian sayap ini ya. Sayangnya untuk parts yang orange clear ini tidak bisa dihilangkan untuk bekas nakmaknya. Sedangkan untuk simline-nya ada di bagian kaki, di sini, di betisnya. Terus di bagian rivalnya ini. Dan di bagian bahu ini. Untuk nakmak maupun simline menurut saya ini cukup samar ya. Dan masih bisa dimaafkan. Dan selanjutnya kita bandingkan saja Wing Gundam Zero Hono ini dengan Gunpla yang lainnya. Di sini akan saya berdirikan di tengah dulu, kurang lebih seperti ini. Oke. Di sini akan saya bandingkan dengan HG RX 782 ya, kurang lebih seperti ini. Dan tentu saja wing dari series HGBF yang lain ya, yaitu Fenice Rinashita di sini. Di sini kalau dilihat sekilas semuanya sama-sama keren ya menurut saya. Terus sama-sama cukup bulky juga, terutama dia dan dia Wing Gundam Zero Hono dan Fenice Rinashita. Ini menurut saya cukup bulky ya, cukup besar. Sedangkan si RX 782 ini memang ramping karena tidak memiliki backpack ya. Terus ketika dilihat dari samping seperti ini ya. Di sini untuk bulky-nya menurut saya lebih bulky si Wing Gundam Zero Hono ya daripada Fenice Rinashita. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan untuk pembahasan hasil rakit dari Wing Gundam Zero Hono kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya kit ini bagus dan keren. Wing Gundam Zero Hono ini bisa ditransform menjadi mode pesawat atau flight mode, dan langsung saja kita lihat proses transformasinya berikut ini. Yuk!
Dan setelah transform ke mode pesawat atau flight mode, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kalau dilihat dari sini, menurut saya ini bagus banget ya, kayak gini. Keren banget malah menurut saya. Terus kalau dilihat dari samping kayak gini, kayak pesawat ya. Namun ketika dilihat dari bawah, ini seperti hanya Gundam yang dibalik saja ya, kayak gini ya. Ya, meskipun menurut saya ini masih lebih baik daripada Scramble Gundam kemarin. Ini masih lebih baik ya. Ini kurang lebih sama seperti si Venice Rinascita kemarin. Menurut saya ini bagus sih untuk flight mode-nya atau mode pesawatnya. Untuk artikulasi seperti biasa, di sini saya akan praktikkan tanpa ada senjata atau backpack yang menempel ya. Dan saya akan mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Untuk kepalanya ini bisa menunduk, bisa menengadah, bisa maju mundur kayak gini, bisa miring kayak gini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian tangannya ini bisa diangkat sejauh ini saja. Ini sudah mentok ya. Terus di bagian bahunya ini bisa diputar ke belakang 360 derajat. Lalu di bagian gini bisa gerak terpisah ya, kayak gini. Terus lengan atasnya bisa diputar 360 derajat. Kemudian bagian sikunya ini bisa ditekuk seperti ini bagus ya. Kemudian pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian bahu ini ya, ini bisa digerakkan kayak gini. Kemudian selanjutnya di bagian badan, seharusnya di sini ada ball joint ya. Jadi bisa digerakkan sedikit seperti ini. Kayak gini. Terus diputar, dia bisa 360 derajat. Bagus-bagus. Oh ya, di sini juga bisa dimiringkan kayak gini ya, kayak gini. Lalu di bagian pinggang, front skirt bisa diangkat sejauh ini saja. Terus side skirt gerakan seperti ini, terus diputar kayak gini juga bisa. Kemudian back skirt ini fix ya, nggak bisa digerakkan. Lalu di bagian selangkangan untuk kakinya bisa digerakkan kayak gini. Kayak gitu. Bergerak gini ya. Terus bagian paha bisa diputar kayak gini 360 derajat. Kemudian maju ke depan kayak gini, ke belakang dia mentok, ke samping seperti ini. Ini bagus sih. Terus bagian lutut dia bisa ditekuk kayak gini ya. Terus untuk transform dia bisa ditekuk ke depan kayak gini juga. Kayak gini. Aduh, lepas sebentar. Oke, kayak gini ya. Terus selanjutnya di bagian pergelangan kaki ini bisa kayak gini. Terus miring juga bisa, diputar 360 derajat juga bisa. Kemudian bagian telapak kakinya bisa ditekuk kayak gini. Kemudian di ankle armornya ini juga bisa digerakkan ya, namun sedikit kayak gini. Oke, untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu ya. Menurut saya ini bagus ya, meskipun sebenarnya ini standar untuk lini Hagi, tapi menurut saya ini tetap bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih sebanyak ini ya. Di sini ada shield, beam rifle, beam saber, dan backpack sayapnya. Dan akan saya mulai bahas di bagian sebelah kanan dulu ya. Di sini ada shield ya, kayak gini bentuknya. Ini menurut saya keren banget ya. Terus di sini untuk parts-partnya terdiri dari parts berwarna clear orange, putih, merah, dan abu-abu kayak ini. Ini bisa diputar-putar kayak gini ya. Terus bisa disimpan kayak gini ya untuk handle-nya ya. Bukan handle ini, tapi ini adapter ya. Adapter yang dipasang di bagian lengannya di sini kayak gini. Kemudian selanjutnya adalah beam rifle ya. Di sini ada dua kayak gini. Warnanya sendiri adalah abu-abu dan clear orange. Yang seharusnya ada warna kuning ya di sini ya. Membutuhkan foil sticker. Tapi di sini saya tidak pasang ya, karena begini saja menurut saya ini sudah bagus. Kemudian handle-nya ini bisa ditekuk kayak gini, bisa dibuka kayak gini. Ini juga sama ya. Terus ini bisa digabungkan seperti ini, kayak ini. Kayak ini bagus banget sih gimmicknya. Kemudian selanjutnya adalah beam saber. Di sini disertai hanya satu beam saber handle ya, dan dua
beam saber effect kayak gini, berwarna hijau kayak ini, panjang semua. Terus beam saber handle-nya ini bisa disimpan di shieldnya ini ya, dipasang kayak gini. Namun di sini saya lepas saja. Dan yang terakhir adalah backpack sayapnya. Di sini cukup gede ya sayapnya ya, kayak gini. Di sini ada join, jadi bisa dikeran kayak gini. Terus di sini juga ada join, jadi bisa diputar kayak gini. Kemudian di sini ada join ya, jadi sayapnya bisa dibuka kayak gini. Dan tentu saja bisa dicopot ya di bagian ini misalnya. Dan bisa jadi pedang sendiri kayak ini. Ada dua ya, di sini juga bisa dicopot. Namun di sini saya kembalikan saja. Terus di sini ada semacam konektor ya, yang bisa digunakan untuk menyimpan senjatanya ini, kayak ini. Nah, kayak ini. Ini gimmick yang bagus sih menurut saya. Oke, untuk senjata dan aksesoris dari Wing Gundam Zero Hono kurang lebih seperti itu saja ya. Ini menurut saya cukup lengkap. Ada shield, beam rifle, beam saber, dan backpack. Serta memiliki gimmick-gimmick yang bagus juga. Oke, selanjutnya kita lihat beberapa action pose dari Wing Gundam Zero Hono ini menggunakan senjata dan aksesorisnya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari HGBF Wing Gundam Zero Hono ini menurut saya bagus ya, memiliki kelebihan di bagian desainnya. Desainnya ini keren banget ya, siluetnya ini keren juga karena menggunakan base dari Wing Gundam Zero. Terus memiliki kombinasi warna merah, putih, dan orange clear ini juga bagus banget ya, meskipun masih membutuhkan foil sticker. Lalu memiliki artikulasi yang bagus meskipun standar untuk lini HG. Dan yang pasti kit ini memiliki banyak senjata dan gimmick-gimmicknya ya. Gimmick yang paling bagus dari kit ini menurut saya adalah bisa transform ke mode pesawat atau fight mode. Ya, itu adalah gimmick yang paling keren dari kit ini. Untuk kekurangannya sendiri tentu saja ada, yaitu Nagmak dan Simline. Namun menurut saya masih sama ya, jadi masih bisa dimaafkan.
Oke, untuk kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi? Tentu saja kit ini layak untuk dikoleksi. Terutama untuk kalian yang suka dengan gunplay yang bisa transform ya, ini sangat recommended. Oke, untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Sedangkan untuk penilaiannya sendiri, saya akan memberikan nilai 8 dari 10 untuk kit ini, karena ini memang bagus. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.